Oke, kita lanjutkan lagi. Eh, ini mungkin yang lebih bisa kalian lebih paham. Kalau kalian masih bingung-bingung, ini mungkin bisa lebih paham. Kalau emang ngerti juga. Jadi ini yang namanya dinamo. Dinamo ini didapatkan di sepeda. Sepeda, kalau sepeda zaman sekarang sudah tidak ada, ini sepeda-sepeda zaman dulu. Jadi dinamo ini dulu biasa digunakan untuk menghidupkan lampu di sepeda. Jadi sepeda dulu, sepeda-sepeda ontel itu kalau ingat atau kalau tahu sepeda ontel itu kan dia punya lampu. Nah, untuk menghidupkan lampu itu ada dinamo. Dinamo ini biasa diletakkan di bagian depan ban depan sepeda. Ban sepeda yang depan biasa ditaruh di situ. Jadi ini dapat berputar. Ini berputar kalau ditempelkan di ban sepeda. Jadi di ban sepeda ditempelkan ini dia bisa berputar. Putaran ini akan memutar dinamo. Dinamo yang diputar dekat kumparan ini akan menghasilkan GGL. Ini namanya coil atau statornya, ini magnetnya atau rotornya, dia berputar. Ini sumbu pemutarnya, ini roda penggeraknya. Ini bisi lunak. Jadi putaran si magnet ini yang dekat kumparan ini akan menghasilkan yang namanya GGL, fungsi listrik. Listrik ini yang keluar dari sini akan disambungkan ke lampu sepeda. Jadi semakin kencang, semakin digoes kencang sepedanya, maka lampunya akan semakin terang. Kalau semakin pelan kita goes sepedanya, lampunya semakin redup. Jadi itu dia, semakin pelan semakin kencang GGL-nya, nilai GGL-nya akan semakin tinggi. Seperti itu. Poinnya kita baca ya, faktor-faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi. Yang pertama, laju gerakan magnet saat masuk keluar kumparan. Nah, laju kan bisa keluar masuk atau bisa berputar. Semakin masuk keluar atau semakin ini, ini dia berputar ya. Pada sebuah kumparan semakin besar GGL induksi yang ditimbulkan pada ujung-ujung kumparan. Ini namanya ujung kumparan. Nomor 2, jumlah melilitan kumparan. Jadi yang pernah main Tamiya ya, mobil mainan Tamiya, balapan Tamiya, biasanya kan pemain-pemain itu biasa melipat gandakan gulungan dinamonya. Ya. Itu juga yang menjadi alasan GGL induksi itu timbul dan semakin besar. Jumlah lilitan kumparan, semakin banyak lilitan kumparan, semakin besar GGL induksi yang ditimbulkan. Kedua, kekuatan dan daya tarik magnet. Jadi si magnet ini juga kalau kita dekatkan ke sini, yang pasti kan medan magnet kan semakin tinggi. Kalau kita semakin jauh kan, yang pasti medan magnetnya akan nilai medan magnetnya akan semakin kurang. Jadi semakin kuat magnet batang yang digunakan, semakin besar GGL induksi yang ditimbulkan. Nah, kadang beberapa juga kalau pemain Tamiya itu dia ganti magnetnya gitu, dengan kekuatan magnetnya yang lebih besar juga. Jadi ini hukum Faraday. Ini hukum Faraday. Hukum Faraday berasal dari seorang ilmuwan fisikawan yang bernama Michael Faraday. Jadi teorinya itu perubahan daya magnet atau flux magnet pada sebuah medan magnet akan berakibat pada perbedaan jumlah listrik yang timbul pada ujung kumparan. Perubahan daya magnet atau flux. Jadi perubahan daya magnet ini kan bisa daya magnet bisa lebih tinggi, medan magnet bisa lebih tinggi, bisa rendah, tergantung si magnet ini kita letakkan semakin dekat dengan kumparan atau semakin jauh dengan kumparannya. Akan berakibat pada perbedaan jumlah listrik yang timbul pada kumparannya. Akan berbeda, nilai GGL-nya akan semakin beda. Gitu. Semakin jauh, ini semakin kita jauhkan dari kumparan, ini kita jauhkan, kita tarik kemari, maka nilai GGL-nya akan berubah. Kita dekatkan, gitu. Ini rumusnya. Ini E atau bisa juga dibuat epsilon ya. Epsilon ini lambangnya seperti ini. Epsilon lambang seperti itu. Dikurang N, bukan dikurang, min N. Min ini menentukan arah ya. Arah. Kalau kita lihat nanti di alat ukurnya tadi. Alat ukur ini. Galvanometer, nah ini arah. Dia kalau dia ke kiri dia menjadi negatif, kalau ke kanan dia positif. Ini minusnya ini menentukan arah. Delta flux per delta T. N ini jumlah lilitan, ini flux magnetik,
ini ya, ini delta flux, dt itu delta perubahan, ini perubahan waktu, ini GGL ya, kesalahan satuannya volt. Flux ini satuannya Weber atau Wb ini ya. Kita contoh soal. Oke, beberapa menit lagi, masih 5 menit. Ada 3 contoh soal saya dapat. Yang pertama tuh sebuah solenoid. Solenoid ini kumparan ya, kumparan. Ini istilah lain dari kumparan, terdiri dari 250 lilitan. Berarti ini N. N-nya 250 lilitan berada dalam sebuah magnet homogeni sehingga flux magnetik 4 kali 10 × 9 Wb. Apabila flux magnetik berkurang menjadi 1 kali 10 × 5 Wb waktu Weber dalam waktu 0,25 sekon atau detik, berapa gagal induksi yang dihasilkan? Ini ya, diketahui fluxnya yang pertama itu 4 kali 10 × 5, yang kedua itu 1 kali 10 pangkat, ini perubahannya ya, berubah menjadi 1 kali 10 × 5. Jadi dalam waktu perubahannya itu dalam waktu 2 sekon. Oke, kita lanjut lagi. Ditanya GGL. Yang ditanya GGL penyelesaiannya, ini rumusnya tadi. Kita masuk ke angkanya, jumlah lilitannya tadi 250. Sini ada kurang ya. Jadi delta fluxnya tadi, delta flux 2 dikurang delta flux 1 ini ya, ini dikurang ini, jadi 1 dikali 10 × 5 dikurang 4 kali 10 × 5. Waktunya 0,25. 0,25 ini sama dengan 1/4 ya, 1/4. Jadi 1 kali 10 × 5 dikurang 4 kali 10 × 5 sama dengan ini sama dengan minus 3 kali 10 × 5. Kita kalikan, minus 250 dikali 3 kali 10 × 5, ini 4. 4 ini berasal dari sini ya. Ini tadi saya bilang kan bisa dikatakan ini 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 1,4, ini 1/4, ini 1/4. Saya mau ubah nggak bisa. Oke, kita ubah 1,4, 1/4. Ya, 0,25 sama dengan 1/4 ya, sama 1/4. Jadi 4 ini kalau kita naikkan ke atas jadi 4/1 gitu ya. Pernya satunya kita anggap hilang saja, jadi minus 250 kali minus 3 kali 10 × 5 dikali 4. 4 ini berasal dari 1/4. 1/4 kalau kita naikkan ke atas jadi 4/1. Satunya bisa kita abaikan saja. Jadi 4 dikali 250 sama dengan 1000. 1000 itu sama dengan 10/3. 250 minus 250 dikali 4 sama dengan minus 10/3. Jadi minus dikali minus, ini saya hilangkan minusnya, jadi positif ya. Positif atau gini aja, kita nggak usah langsung hilangkan biar nggak bingung. Ini minus 250 dikali 4 sama 10/3 atau 1000. Ini minus kali 10/5 tetap di sini, jadi minus 3 kali 10/5 dikali 10/3 sama dengan 3 kali 10/2. Ini